Halo Ananda semua, bertemu lagi dengan Guru BK kalian di channel Guru BK Konselor. Nah, kali ini materi klasikal yang ingin Bapak sampaikan berkenaan dengan burnout. Mengapa burnout? Ternyata berdasarkan hasil asesmen Ananda beberapa waktu yang lalu, burnout menjadi salah satu masalah yang sering Ananda hadapi. So, ternyata itu Bapak anggap penting, jadi akan Bapak jelaskan bagaimana tips mengatasi burnout. Oke, kalian sudah tahu belum apa itu burnout? Atau sebenarnya saat ini kalian mengalami burnout, tapi kalian tidak tahu ternyata masalah yang kalian alami saat ini adalah fenomena burnout. Maka dari itu, yuk langsung aja ke materi kita kali ini. Apa itu burnout? Burnout merupakan kondisi kelelahan emosional, kecenderungan untuk bersikap sinis dan merasa pencapaian pribadi rendah. Hal itu dikarenakan oleh tekanan belajar atau beban belajar maupun faktor psikologis lainnya yang dialami oleh siswa dalam proses pembelajaran. Menurut para ahli, fenomena burnout merupakan rutinitas yang melelahkan, bisa membuat seseorang mengalami kejenuhan yang akut. Kejenuhan atas rutinitas sering terjadi pada seorang pekerja atau mahasiswa dan siswa yang sedang menuntut ilmu. Ciri-ciri akademik burnout. Yang pertama, memiliki perasaan apatis dan kehilangan minat pada hal-hal terkait belajar. Nah, ketika seseorang mengalami burnout saat belajar, otomatis dia akan melalaikan tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas akademik. Ia pun tidak memiliki minat untuk meraih prestasi atau mendapatkan penghargaan dalam proses pembelajaran. Hal ini erat kaitannya dengan sikap menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, sulit berkonsentrasi atau kurangnya fokus terhadap pelajaran. Hal ini bisa terjadi karena sudah hilang minat terhadap belajar, maupun sebaliknya, ia menjadi tidak berminat untuk belajar karena memiliki kesusahan dalam fokus. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri untuk mencapai sesuatu dalam belajar. Terkadang, seseorang yang merasa pesimis dalam meraih target pembelajaran itu termasuk indikasi terjadinya akademik. Terlalu sensitif dan mudah tersinggung terkait proses pembelajaran. Ternyata, selain perasaan apatis, terlalu emosional dan mudah tersinggung terhadap pelajaran merupakan tanda seseorang sedang mengalami akademik burnout. Emosi tersebut dapat berupa sedih maupun marah yang tidak terkendali. Yang kelima, mudah sakit saat belajar. Sakit adalah simptom utama ketika tubuh mengalami kendala, tak terkecuali saat siswa mengalami burnout. Siswa akan mudah mengalami demam, pusing, mual, atau sakit perut ketika belajar. Oke, berikut ini tips mengatasi burnout saat belajar. Nah, Ananda sekalian, jika satu atau beberapa ciri di atas telah Ananda rasakan, mungkin saja kamu telah mengalami burnout. Apabila dibiarkan, tentu ini bisa menjadi masalah yang serius. Maka dari itu, berikut ini tips agar kamu bisa mengatasi burnout ketika belajar. Yang pertama, mencari akar masalah. Saat merasakan sesuatu, ada baiknya kamu bisa memikirkan asal-muasal penyebabnya. Mengidentifikasi sumber masalah akan membuat kamu bisa menghentikannya atau mencegahnya di kemudian hari. Misal, rasa capek
ataupun letih yang kamu rasakan dikarenakan kegiatan di asrama atau di rumah terlalu banyak, atau dikarenakan jadwal yang padat, kamu bisa menyusun ulang rencana kegiatan harian kamu. Yang kedua, mengatur batasan. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca istilah boundaries? Nah, ternyata ini sangat perlu loh teman-teman, dalam rangka menjaga dirimu dari rasa kelelahan. Kamu harus tahu kapasitas diri ketika menerima pekerjaan sehingga tidak menjadi overload dan menjadi beban bagi kamu. Ini juga akan membuatmu mudah mengatur jadwal agar tidak menumpuk tugas. Tentu mengenali diri juga penting, seperti cara belajar, kondisi dalam membangun perasaan nyaman, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut akan membantu kamu untuk mengendalikan diri lebih baik sehingga bisa mencegah rasa letih yang berlebihan. Yang ketiga, memanajemen tugas. Sebelumnya sudah Bapak jelaskan bahwa prokrastinasi atau sikap menunda-nunda berpengaruh untuk menyebabkan burnout. Maka dari itu, perlu ada manajemen tugas yang baik. Misalnya, kamu bisa mengatur jadwal untuk mengerjakan tugas atau membagi tugas besar ke dalam bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya, berkomunikasi dengan orang terdekat. Tentu, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Ketika kamu sudah merasa sangat lelah, sempatkan waktumu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bisa jadi, saat mengkomunikasikan terkait bebanmu, kamu akan merasa lebih lega. Jika berkomunikasi dengan orang tua dan guru, siapa tahu kamu bisa mendapatkan solusi ataupun setidaknya mendapatkan pencerahan terkait perasaan yang dialami. Terutama, kamu harus berkomunikasi dengan guru BK kamu. Selanjutnya, menyempatkan waktu untuk me time. Nah, justru ada beberapa orang yang merasa lelah karena tidak menyempatkan waktu bagi dirinya sendiri. Jadi, luangkanlah sedikit waktumu untuk melakukan hal-hal yang disukai. Ini bisa menjadi kesempatan untuk istirahat sejenak dari kegiatan yang melelahkan dan membantu kamu untuk mengembalikan energi yang terkuras. Selanjutnya, melatih mindfulness. Selain meluangkan waktu untuk diri sendiri, kamu juga perlu memberi ruang untuk rasa bersyukur. Mindfulness adalah salah satu cara berpikir sadar yang memusatkan pada penerimaan. Dengan menerapkannya, kamu bisa lebih terbuka terhadap segala sesuatu yang terjadi dan berpikir lebih jernih. Yang ketujuh, menjaga hidup sehat. Mens sana in corpore sano. Pasti kamu mendengar istilah tersebut. Hal ini berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mungkin kamu sudah sering mendengarnya ya. Hal itu benar adanya, sebab kesehatan fisik benar-benar mempengaruhi kondisi mental. Nah, menjaga hidup sehat banyak caranya. Kamu bisa memulai dari makan makanan bergizi dengan memperbanyak makan sayur dan buah, berolahraga rutin, dan tidur yang cukup. Selanjutnya, mencari lingkungan yang positif. Dalam perkembangan manusia, tentu lingkungan sangat berpengaruh untuk membangun pribadi yang kuat dan sehat. Lingkungan ini pun tidak terbatas secara alami maupun sosial. Orang akan menjadi lebih positif jika ia hidup di tempat yang baik kondisinya. Lalu, untuk membangun kebiasaan baik, diperlukan lingkungan sosial yang memadai dan bisa saling mendukung. Hidup bersama orang-orang dengan pikiran positif
akan mempengaruhi kita untuk mempunyai pola pikir yang sama. Yang kesembilan, mengingat tujuan. Nah, anak-anak sekalian, berkaitan dengan mindfulness, kamu juga bisa mengingat kembali tujuan kamu belajar selama ini. Tentu, kita belajar karena banyak pengetahuan yang bisa dipunyai untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak mengetahui apa-apa tentu akan sangat menyakitkan dibandingkan proses belajar yang menghasilkan pengetahuan yang baru. Mengingat kembali tujuan kalian adalah untuk membangun rasa kepercayaan diri dan semangat yang baru. Bahwasanya ketika kalian belajar saat ini, ada harapan-harapan dari orang tua kalian untuk menjadikan kalian orang yang jauh lebih baik dari mereka. Nah, itu tadi tips mengatasi burnout saat belajar. So, silakan diterapkan ya nak, karena kalian begitu berharga. Jadi, kata bijak di pertemuan ini adalah, nahkoda yang tangguh tidak terlahir dari laut yang tenang, tapi nahkoda yang tangguh lahir dari laut yang penuh dengan ombak dan badai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.